wabarakatuh. Saya Pak Mulirin dari pemerintah Desa Rempoah. Kami datang hadir di Dayupak Saragen bersama rombongan kami untuk studi tiru dari pemerintah desa, dari BPD, dari BUMDes, dari peternak dan petani di Desa Rempoah. Kita sengaja hadir di Dayupak untuk melaksanakan studi tiru karena kami punya program juga untuk edu wisata di Desa Rempoah. Ya, mudah-mudahan dengan kita belajar melihat secara langsung di Dayupak tentang peternakan domba dan kambing yang modern ini, kita bisa meniru melanjutkan program ini di Desa Rempoah karena kita juga punya program untuk ternak komunal dan insya Allah segera akan kita laksanakan, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan Desa Rempoah semakin maju dan sukses. Rempoah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ulang ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke. Semangat. Oke. Dan saya mengucapkan selamat datang dan selamat pagi atas kehadiran Bapak Ibu dari keluarga besar Desa Rempoah, Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Terus ya? Oke. Selamat datang dan mendapatkan rasa hormat kepada Bapak Langsung Pak Samsul, Pertahira, Rempoah, Baturaden, Baturaden ya, Banyumas, Jawa Tengah. Oke. Dan saya ucapkan selamat pagi Pak Kades ya. Oke lah, Kadesnya masih luar biasa. Oke. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Kita nanti di sini intinya kita saling sharing ya Bapak Ibu ya. Jenengan saking Banyumas, Banyumas. Ngapa nih Bu? Bukan kenal lah, coba boleh gampang ya Pak. Banyumas. Intinya kesini Pak Bosnya ini ya. Jadi di sini kita nggak ada yang merasa pintar Pak, ya. Jadi kita di sini nanti istilahnya belajar bareng-bareng. Terus jenengan kami nanti gadah ilmu sakit ditularke wonten Dayupak. Ya, mbak menawi mungkin saking Dayupak ada sedikit ilmu, ya, bisa diaplikasikan ke Desa Rempoah. Ya, Rempoah. Jadi kita nanti saling tukar ilmu. Ke Butet, dan sebelum kita jalan, perkenalkan nama saya adalah Suparjo. Enten sing sami? Ada. Dengan Suparjo ini jagoan namanya bingung Bu. Tapi kalau di Dayupak sini niku celukane Pak Jo. Jadi aku untuk bagi Bapak Ibu. Cinta sampai ke tinggi apa? Cinta ada punya pinter kabeh. Untuk pendidikan saya S1 ya, S2 tok. Belum mulai sekolah tiba-tiba datang duduk melongot. Gitu. Nah, akhirnya dia dapat S1 S2 tok, wis mentok gitu. Tapi alhamdulillah seperti yang modal yakin Bapak Ibu. Enggak kan saya nyusul, saya nyusul ya. Saya kerja di Dayupak, alhamdulillah sudah jalan 17 tahun. Ya.
Jadi kegiatan saya sambilnya ngomong anak-anak. Tapi akan dulu sudah yang kecambal kalau doe bu. Lalu ya kau sebenarnya kan anak ini. Kali boleh juga ya. Kesan bukan setanang. Ya saya akan ceritakan profil dari Bayu Pak ini. Ya, ini pohonnya sawah semua Bapak Ibu. Jadi ini pohonnya itu punya perorangan ya, satu petak ya. Ya akhirnya begini. Ini yang mempunyai adalah dulu Bapak Untung. Ya dulu Bupati Sepuh wonten Kabupaten Sragen yang punya dari Pak ini. Jadi ini dulu satu petak begini. Ya akhirnya untuk sampai seperti ini. Ini kalau digabungkan semuanya hampir 20 hektar. Ini ya. Di belakang ini juga ada waduk ya. Di belakang sini ada waduk yang dulunya sungai, kanan kiri jalan, dibikin bendungan, akhirnya menjadi sebuah waduk yang tujuannya untuk irigasi sawah. Ya juga untuk budidaya perikanan. Ini kelompok dulu Pak ini Pak anggotanya ini. Bukan ya? Ya, jadi ini atas nama desa Pak ya? Ya, atas nama desa Rembuang. Ya Bapak nanti yang pertama kita akan berkunjung ke peternakan domba. Ya, di sana nanti kita akan melihat ya bermacam-macam domba. Ada beberapa jenis Pak di sana nanti Bapak bisa menanyakan apa yang Bapak tanyakan nanti bisa dijawab dengan pemandunya di sana. Kalau saya jujur Pak, kalau dari peternakan saya mau pukul jujur ya. Memang kalau basic saya sebetulnya pertanian Pak. Ya, pertanian. Kalau untuk hidroponik mungkin soalnya nanti saya dikit-dikit bisa membantu. Karena yang membuat hidroponik itu saya. Itu dulu dengan biaya hampir 500 juta. Ya nanti Bapak-Bapak bisa bisa melihat ya bagaimana modelnya menanam sayuran tanam menggunakan media tanah. Dulu Bapak itu nanti bisa ditanyakan di lapangan ya. Ya. Jadi nanti kita sering kita di sini tidak ada yang merasa pintar jujur mawon. Nah kalau gua berhasil tentu bu. Jadi soalnya balik ngajak tak itu. Dan nanti juga di sini ada budidaya ikan. Barangkali Bapak atau yang dari perikanan ini belum ya? Yang bikin kolam atau apa? Ya nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Ini kebanyakan dari pertanian sama peternakan berapa itu ya? Ya sudah 12 mulai sore ya? Ya. Petani itu memang gitu ya. Nak perlu menyampaikan kepada anak-anak itu luar biasa. Petani itu pekerjaannya sangat mulia. Jadi anak-anak biar paham. Kadang kalau ada kesawah kalian cuma 15 menit. Saya merasakan bagaimana rasanya menjadi petani. Supaya tidak kebiasaan meremehkan yang punya orang petani tidak itu ya. Kebanyakan menganggap petani itu remeh. Padahal petani itu sangat luar biasa. Karena yang kita butuhkan semuanya adalah hasil jerih payah para petani. Terus berikutnya dari pakaian. Bisa nggak bisa nggak ngerti bu. Nah, kadang saya sampaikan kepada anak-anak seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa menanyakan, mungkin ada yang minat untuk bercocok tanam secara hidroponik, yang nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Jangan lupa juga bisa nanti perikanan. Sampai sarapan bareng ya. Oke, bentar teman-teman.
Terus sekarang ya, ya kalau mau sekarang informasi pagi maupun untuk waktu kita masih banyak Pak ya. Nanti juga saya ajak ke kebun ya, penanaman jambu kristal sama jambu air bisa dipetik ya. Nanti petiknya gratis ya, petiknya gratis ya. Lalu nanti mlebu plastik ya, lagu dihitung timbangannya, dihitung regane bayar sebenarnya kejam males makan itu ya. Ya, tapi kita kan juga membawa ya, kita memanah sesuatu itu bukan karena harga ya, karena keasikan kita ya. Bisa makan buah-buahan secara langsung, bisa metu itu suatu, kalau saya ya keistimewaan sendiri nggak Bapak Ibu ya, buah-buahan. Tapi untuk kondangan sekarang bisa langsung ya Pak enak ya Pak ya. Ya, bisa paling kok enak. Ya, tapi hidroponik karena berdampingan Bapak Ibu. Terus kita geser ke perikanan. Habis itu nanti kita geser ke kebun. Dan di sini juga ada beberapa wahana Bapak Ibu yang kita jual untuk kebun. Ada sawah, nah itu sawah petanya kecil. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat dengan seluas petaan ini kita bisa menghasilkan gak cuma ratusan jutaan rupiah ya. Mungkin dari nanti dari rekan-rekan BUMDes ya, bisa diaplikasikan, bisa dibikin darah Bapak Ibu bisa dijual ya. Nanti di sana juga bisa dibikin outbound Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen apa? Harus free berbusa nang tali bisa rumpur, busuk bulan maka sempuran free. Nah, tradisi juga ada tangkap ikan, juga ada budidaya perah susu ya, dapur perah. Nah, di sini juga ada perah susu Bu. Nah, nanti mungkin kalau mau beli susu murni ya tapi jauh banget ya, nanti kalau dibawa ke sana mungkin terlalu lama ya dipecah ya, karena susu itu kalau sudah 1 hari lebih kalau nggak masuk freezer sudah nggak bagus lagi Bapak kualitasnya. Juga ada ya. Intinya Bapak Ibu di sini nanti refreshing kan deh? Refreshing dengan apa Bapak Ibu? Stres awaknya boleh hidup kerja sampai stres untuk duit bapaknya berulangin stres itu bener sih itu bisa bener stres rumah sampai bulan ya Bapak Ibu. Nah ini sudah siap ya, nah sudah siap, oke silakan kita keluar dari pendopo. Nanti foto-foto di taman juga ada buku dari Pak Besar ya. Nah, sekali lagi saya juga mengucapkan ya kepada kita bermatatur Mas Opi ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya dan Bapak Ibu tidak salah ya menggandeng Mas Opi ya, sebuah baru besar itu ya, sebuah PO besar. Tapi sampai dikasih serapkan dari Mas Opi sampai bareng belum mawon ya. Ya Mas Opi lemburnya buka dulu Mas ya, lembur bembel. Kita siapkan perlengkapan, kita bisa langsung menuju ke butek ya, tempat peternakan. Oke silakan. Pakai, luar biasa. Nah ini domba, katakan domba modern, komunal.
Bisa saya jelaskan bahwa di sini inilah peternakan domba secara modern. Ini pakannya dari jerami, jerami kering, dan sangat mudah dan menyenangkan ini. Ini adalah dari Desa Rempoa yang sedang melakukan studi tiru untuk ternak komunal. Ini adalah proses ditimbang, dicatat, Ini berapa bulan sekali, Mas? 3 bulan sekali penimbangan. Nah, ini mau ditimbang lagi. Oh, itu udah dikasih anu ya, tanda ya. Coba dicek lagi untuk ditimbang, dan itu nanti sama petugasnya dimasukkan dalam keranjang timbangan, itu diatur, Pak. Nah, ini nanti dilihat di gitu. Oh, ditimbang, udah ada digitalnya. Setiap 3 bulan sekali kata tadi. Dari sawah, Pak, panenan sendiri. Maksudnya kita juga nanam sendiri, Pak. Kita untuk tujuan itu untuk selingan saja, Pak. 1 hari 1 kali. Pokoknya itu jerami sama Selamat siang sahabat Permisa dimanapun Anda berada. Saya Pak Mendiri dari pemerintah Desa Rempoa, Kabupaten Banyumas. Siang ini saya berada di peternakan komunal domba di peternakan Gayu Pak. Kita sedang belajar untuk studi dulu dalam rangka untuk kita akan membangun ternak komunal di Desa Rempoa, Kecamatan Banyumas. Alhamdulillah pagi ini kita sudah mendapatkan beberapa informasi dari teman-teman di sini. Ternyata bahwa di peternakan komunal di Rundan Pak ini adalah sebagian besar adalah peternakan domba, dan ini luar biasa karena kita lihat ini kandangnya sangat bersih dan tidak jauh. Ini
satu petak kandang dengan ukuran 8 meter kali 4 meter ini rata-rata dimiliki oleh 25 sampai 30 ekor kambing yang semuanya adalah domba, dan sistemnya adalah per petak-petak. Ini ada banyak petak dengan ukuran sama 8 kali 4 meter. Dan kurang lebih ini tadi sudah saya tanyakan, populasi kambing di tengah komunal ini ada sekitar 500 ekor kambing di hari ini. Dan untuk sistem daripada model manajemen peternakan adalah di sini masing-masing petak ini ada yang mengelola atau ada tenaganya, di mana saat ini kurang lebih ada sekitar 7 tenaga atau pekerja yang ada di Gayupak untuk mengelola ternak kambing di sini. Dan itu pakannya ini satu hari itu kambing diberi makan 3 kali, yaitu pada pagi hari, kemudian siang hari, dan sore setelah maghrib. Itu dengan pakan yang pertama diberi konsentrat, nanti jeda beberapa saat kemudian diberikan pakan jerami kering yang sudah diolah sedemikian rupa, dan itu diberikan makan 3 kali sehari. Dan ini saya lihat semua domba-dombanya sudah semuanya. Kemudian untuk domba-domba yang betina yang sedang hamil atau bunting itu bisa. Jadi ada di sana, sebelah sana itu ada khusus petakan untuk kambing-kambing yang sedang bunting atau hamil, dan nanti setelah melahirkan ya, baru nanti anaknya setelah usia sekitar 4 bulan masih dipisah. Dan juga ada khusus pemisahan untuk blok atau petak khusus untuk anak kambing yang usia 4 bulan juga ada, itu tersendiri ya. Dan itu juga diberikan makan yang tersendiri juga. Untuk anak kambing yang usia 4 bulan itu diberi makan jagung giling, jagung digiling lembut ya, bukan untuk pakan yang ternak kambing yang usia masih anak sekitar 4 bulan. Dan nanti setelah itu baru dikasih konsentrat dan ini sangat luar biasa ya. Dan saya lihat ini kondisi atau tempat peternakan kita bisa memberdayakan masyarakat peternak dan petani di desa kita lebih maju dan lebih modern dalam peternak dengan cara-cara yang lebih ringan dan menghasilkan. Sudah sepuh tapi disepuhkan lagi. Dan saya sendiri sebetulnya bukan ahlinya, ya. Bukan ahlinya masalah peternakan ini, bukan ahlinya. Sebetulnya ada ahlinya itu namanya Bapak Budi. Kebetulan pas saat ini beliaunya lagi mundurnya ke Pekalongan. Jadi orang kita Jawa juga Pekalongan, yang mana terpaksa semampunya saya akan cerita tentang biarpun tidak sesuai apa yang harapan dan tujuannya, semampunya saya akan berikan bisa saya untuk mendapatkan oleh-oleh apa yang dikehendaki. Ya, ngaten Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Selain kami untuk mengaturkan selamat datang kepada Gayupak, khususnya ini BITEK ya, dikelola oleh BITEK. BITEK itu sendiri artinya Bio Farming Technical and Education Center. Jadi di sini ada badan pelatihan, pendidikan dan pelatihan untuk nirlimbah itu dalam arti apa yang dikelola ini tidak, kotoran itu tidak ada, mutlak tidak ada, karena disalurkan dan dimanfaatkan kotoran, Pak. Seperti ini di domba. Domba itu kita proses dari pemeliharaan, pakan, dan pupuk. Jadi pupuk itu sendiri kita masukkan ke sawah maupun ke pertanian
rumput yang kita pakai untuk di sini untuk pupuk. Ya, pupuk itu sendiri dikasih makan domba. Domba akhirnya limbah kotorannya ini dikelola lagi, dijadikan pupuk itu sendiri. Jadi berputar bapak-bapak semuanya ya. Ya, berputar, tidak langsung dibuang, tapi tidak ada yang dibuang. Itu yang dikatakan energi limbah kalau ya. Ngaten masalah prosesipun dan di sini masalah domba ini kita sendiri juga baru mengalami kali ini untuk ada teknologi yang seperti ini yang ada di Sragen yang dikelola oleh Bapak Budi Rustomo sebagai pembinanya untuk domba itu, dan kepada ownernya Bapak Untung Yono sebagai mantan Bupati Sepuh, karena alternatif itu harus punya, biarpun hanya sebagai makanannya, sebagai obatnya, sebagai yang sape, bahasa Inggrisnya sape, ngapunten. Iya, sape, sudah sape, istirahat, ibunya istirahat 1 bulan, tidak langsung kita kasih kawin, biar badannya jadi dulu, badannya biar sehat lagi dulu gitu. 40 hari dulu ya Pak ya? 40 hari? 30. Oh, nifasnya baru hilang. Nifasnya hilang, iya. Ya, setelah capek 1 bulan baru dikasih pejantan dengan cara kelompok 1 kandang setiap yang 1 bulan. Terus yang untuk masa anaknya yang setelah 3 bulan kita jadikan selanjutnya seperti apa, pakai sendiri atau mau dioper pembeli yang lain atau seperti apa, pejantan, jantan juga ada, betina juga ada, harganya juga beda. Rata-rata umumnya mahal yang jantan, rata-rata. Karena di sini sifat kawinnya juga kawin silang. Ada beberapa domba yang kita kawin silang, harus silang untuk mencari keturunan yang lebih baik, lebih besar. Arahnya seperti itu. Jadi garis-garis besarnya seperti itu Bapak-bapak Ibu sekalian. Barangkali itu yang bisa kami matur untuk panjenengan sedaya. Ya. Obat-obatan. Pengobatan Pak. Di sini pengobatan itu pakai gula Jawa. Nah, itu ada. Kalau nggak bisa berdiri dikasih mineral Pak. Itu pasti kekurangan mineral. Mineralnya misalnya mineral yang tubuh, ada mineral blok. Itu di sana ada mineral blok juga. Mas, penyakitnya domba itu apa aja Mas? Itu biasanya kembung Pak. Kembung. Kembung. Kembung itu disebabkan karena dari rumput odot yang terlalu kadar airnya tinggi. Ya itu hari ini kita panen, kita ngasihnya besok pagi biar layu tinggi. Kadar airnya biar tidak terlalu tinggi Pak. Di minum tolak angin itu bisa. Terus bisa apa itu Pak? Sama minyak kayu putih jangan lupa ya Pak, dioleskan di perutnya. Itu sama kayak manusia Pak. Binatang itu seperti dia sudah punya nyawa. Itu berarti tolak angin tejo. Iya, angin tejo bisa. Ya. Itu diurut ke bawah ya Pak. Tuh. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan mendekat. Nanti dia dibantu Pak Yoga. Apa yang akan ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ya. Mungkin dari awal ya. Perkenalkan namanya siapa? Terima kasih waktunya kami melayani teman-teman. Syukur bisa kalau kita wakil diri sendiri. Pertanyaannya tidak banyak Pak. Yang pertama nama saya supir pribadi. Begini Pak, kalau melihat yang ada di sini itu sudah luar biasa Pak. Diperbandingkan dengan kami yang masih konvensional. Artinya satu perbedaannya adalah kenapa sih kalau di Banyumas itu kandangnya di atas, nggak mau di bawah lagi.
di panggung gitu ya, terus kok di sini bisa gitu tanggapan, terus tidak basah, tidak bawah. Kemudian yang kedua, ketika kami dapat ilmu dari sini, kita pulang nih, misalkan kita beli domba misalnya, kalau di komersial murni artinya tidak digabung dengan komplek wisata, seberapa kasih komersialnya itu buat dipelihara di sarang pribadi, hitung-hitungannya gimana itu, kalau hitungan kami apa bisa menguntungkan besar atau bahkan kewalahan gitu. Karena mungkin kami sudah karena ini sudah multi gitu, di penanganannya multi sudah modern, itu yang kedua. Nah, jadi artinya kalau ini bapak satu orang memelihara 10 itu nilai komersialnya dengan yang dibandingkan konvensional di desa kami di biasa itu para peternak biasa memelihara, itu perbandingannya dengan apa? Karena kalau dilihat di sini itu pakannya ada konsep peralatan dan lain-lain, mungkin juga ada perhewannya yang ada yang ada pakai herbal semua ya. Nah itu gambarannya itu. Kemudian ketika segede ini Pak, segede ini dipisah peternakan murni Pak, peternakan murni biayanya kan besar sekali kosnya. Jadi kira-kira hitungannya tadi menghasilkan apa tidak ketika tidak digabungkan dengan objek wisata. Demikian, terima kasih. Kita bawa Pak Supri. Nyata Pak Supri. Masalah keuntungan, masalah ini adalah ada hitung-hitungan yang harus di atas kertas. Kita tidak bisa mengatur secara seperti ini karena itu memerlukan data. Sebetulnya data yang sudah dibuat yang untuk acuan dalam arti kunjungan seperti itu ada. Tapi karena ini adalah beliaunya Pak Budi juga tidak hadir dan juga bersifat kunjungannya ini juga kita ini ya, kita secara per kelompok ini kita hanya informasinya waktu pertama ya Mas Jo, hanya kunjungan biasa. Jadi kita dari tingkat keuntungan, dari tingkat pakan, dari tingkat jenis-jenis apa sebetulnya kita terurai dengan baik dan ada untuk itu bapak-bapak sekalian yang baik itu. Cuman proses yang untuk sampai ke sana itu kita melalui jenjang yang lain. Ada lagi nanti kita kayak Pak Narto ya, yang untuk manajemen bagian ini semua itu ada. Kita belum bisa ke sana saat ini. Ya, jadi ini tidak bisa matur, bisa matur asal-asalan itu tidak baik nanti hasilnya. Kalau tidak cocok kalau ini kan tidak baik karena sudah ada realnya, sudah ada yang jelas punya ada. Kalau mungkin mau ditindak lanjut di panjenengan mau yang seperti itu, kita bisa menerimanya lagi dengan cara yang lebih abdol, lebih tinggi lagi dapatnya ilmu yang dari peternak domba yang di sini itu kami siap. Jadi seperti itu. Ya, jadi bukan berarti kami tidak bisa ada, cuman dengan rela ada yang berbeda. Karena sifat kunjungan yang bapak-bapak tahu di sini adalah sifat kunjungan yang biasa. Terima kasih Pak. Ini kan ada macam-macam, ada tetes, orang itu berapa takarannya Pak? Itu yang domba macam ini apa? Tempat saya kan dombanya itu cara Jawa itu Pak, domba kayak gini itu. Itu gimana Pak pakannya? Bisa dipakankan kayak gitu apa domba kayak gini untuk penentas itu tetes, orang barang itu takarannya itu gimana Pak? Terima kasih. Yang disebutkan pakan itu melalui kita itu ada yang namanya konsentrat, itu harus dicampur, ada beberapa macam komposisi, ada beberapa macam bahan yang harus dijadikan satu, kita olah, kita simpan dulu semacam fermentasi baru bisa dikasih makan. Nanti kita menuju ke tempat pakan. Ada beberapa macam pakan yang jadi satu termasuk pepes itu tadi itu namanya konsentrat seperti itu. Kalau yang hijau-hijauan kuncinya ngambil hari ini nggak boleh dikasihkan hari ini, terlalu banyak ngandung air.
Kalau domba terlalu banyak mengandung air, makanya itu berbahaya. Seperti itu. Ini di sini kami sudah rombongan dari Banyumas, terutama yang mewakili dari peternak. Umumnya peternak dari Banyumas ini, khususnya dari Rempoha, itu memelihara hanya 5 sampai 20 ekor, itu paling banyak. Nah ini yang akan saya tanyakan. Ini kalau di sini ini karena untuk wisata dan untuk pelatihan betul juga apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, di sini tidak mengajak untuk keuntungan, tapi mungkin ilmunya. Tapi walaupun bagaimana, ini karena kita jauh-jauh dari Rempoha ke sini, ini untuk mencari solusi agar nanti peternak ini bagaimana caranya bisa untung. Walaupun di sini tidak ditentukan keuntungannya. Yang saya tanyakan sederhana saja, itu kira-kira 1 orang untuk memelihara ternak ini kira-kira berapa ekor supaya untung. Karena kalau peternak itu seperti di sini tidak mengharapkan keuntungan, nggak mustahil kan. Jadi tentunya ini supaya nanti kita kembali ke kampung ini bisa ada hasilnya. Ini saya minta perkiraan supaya nanti basic rasionya itu tidak impas, tapi paling tidak ada lebihnya. Begitu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa logikanya berapa satu orang berapa ini berapa ekor ya, agar supaya jelas ada keuntungan, ada yang sesuai diharapkan. Saya pikir sama Pak, arahnya mesti keuntungan itu mesti, tetapi di keuntungan itu ada yang taruh paling atas sendiri, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Barangkali ada seperti itu. Karena di sini tujuan utama pada waktu itu adalah pengembangan ternak itu sendiri. Kalau Matur boleh, kalau sekedar mau cari keuntungan adalah beli untuk pembentukan, itu mesti tadi. Nah itu arahnya seperti itu jelas. Tetapi kalau logikanya berapa ekor satu orang harus pelihara, itu saya sendiri tidak bisa matur Bapak Ngapunten, itu penyesuaian kemauan, karena tingkat orangnya sendiri juga beda-beda ya, kemampuan orangnya sendiri juga beda, seperti apa rajanya, seperti apa makannya, tempat makannya seperti apa, itu saya pikir. Apalagi saya sebagai di sini matur kalau betul soal bakat ahli ini, seperti saya kena matur yang pas ngadani penyesuaian. Kalau itu penyesuaian Bapak, masalah pasnya harus berapa orang, berapa ekor satu orang pelihara, pasnya seperti apa, itu saya nggak bisa matur masalah itu. Supaya penyesuaian aja, supaya ya merasa berat, merasa apa ya harus dikurangi. Ini boleh, kalau dia nggak boleh sakit matur masalahnya. Ya memang ada beberapa, kita juga sama Bapak, kalau dengan nyawa temen itu mungkin lari-lari sih kasus ini sebagian uangnya gajinya sebagian berbulu rumah untuk diri ya Bapak, kata lari-larinya ya ngoten ya. Pengalaman dari sini, dia sendiri di rumah juga pelihara juga. Karena punya Pak, sifat kita yang rumah tangga, pekerjaan itu bukan hanya ngurusin domba Pak. Saya dari Banyumas. Kali ini saya mendampingi pemerintah desa
terus di itu ada persyaratan domba telah komunal yang mana di samping Pak Budi tadi akan diberikannya juga adalah sebagai pendamping dari Kementerian Desa ini akan menjadi sebuah keberlanjutan dan nantinya Pemerintah Desa Rembuak itu melakukan ada sesuatu yang direplikasi di desa. Saya mempersilakan untuk memperkenalkan diri. Silakan. Nama saya Yuka. Oh, gitu. Kemudian lagi ada ya syuting atau ada pulang ya. Pak Yoga, Pak Yoga. Tapi ingin tahu sebetulnya ini kandang ini asal muasal seperti apa? Apakah kon kita ini diambil oleh kita ada masalah pakan itu kita ada 3 macam pakannya bersektor satu bersektor itu ada beberapa Oke, jadi Pak Wakil ya, Pak Yoga, Pak Yogi. Kandang putih, kalau 3 kali kandang kali, kalau sudah kandang kali, berarti ada untuk kandang putih saja. Kalau kandang kandang ada, kalau dicampur atau nanti ini adalah pakan untuk domba. Ini jerami yang telah difermentasi. Difermentasi setiap lama fermentasinya 2 minggu. 2 minggu itu kalau siang kita buka, malam kita tutup.
sediaannya masalah fermentasi. Ini jerami fermentasi itu seperti ini. Nah, urea ini sedikit saja. Urea itu kan menggunakan jerami yang keras batang-batangnya. Itu juga menggunakan urea buat padi. Bahannya kan urea, tetes, empat, garam, biasa pak, garam grosok, terus bersatu sama ombel. Itu ampas ketela kering. Ini udah tinggi segini ya pak. Nah segini kita udah di stop, kita tutup. Selama 3 minggu kita buka lagi, kita tutup lagi. Tapi berlapis kan? Ini selapis terus dikasih itu fermentasi. Jadi ini berlapis-lapis kayak tadi di bang. Berarti sama dengan membuat kompos ya. Iya. Sama. Ya. Nah, bedanya kalau kompos yang dikasih tanah sama ini enggak. Terus tabelnya kan ada dari sawah itu ada yang pakai mesin, ada yang langsung. Beda pak. Kalau kita lebih tepatnya kita ini yang pakai mesin itu, pakai tracer sama kombi. Itu yang sudah momot itu. Kalau yang masuk jerami tuan dipotong manual itu lebih lama pak. Soalnya keras. Oke pak, kita pindah ke tempat makan. Ya, kita sekarang ke tempat Apa? Mineral block. Mineral block. Ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu yang jumlah kurang mineral dan nanti dikasihnya disandalin nanti juga sudah Dilati ya. Kekurangan mineral tidak mau menjadi. Jadi ini yang memerlukan kebutuhan mineral. Biasanya di waktu penting itu harus menyusui juga bisa. Itu terbuat dari apa? Ini ada tetes, bekatul, garam, empat, terus semen. Semen itu sedikit ini buat pengerasan. Ya, karena kalau nggak ada semennya nggak dapat. Ini kemarin hasil dari Palu, Sulawesi, KKN, tanggal 18 kemarin baru pulang. Namanya apa tadi? Ini mineral block. Mineral block. Fungsinya untuk Menambah mineral pada induk yang penting. pada induk yang bunting. Itu dari mulai umur berapa? Dibandulin kayak gitu. Buntingannya Iya, mulai dikasih bandul kayak gitu. Itu kan nanti dikalungin gitu kan? kalau ini kan dari Itu umur berapa buntingnya? 3 bulanan 3 bulan sampai sampai lahir. lahir. Kalau udah mineralnya induknya mencukupi mineral ini, jadi dia nggak mau menjilat lagi. Oh, Dia tandanya memenuhi. kalau tandanya itu kurang mineral mau menjilat. Kalau sudah tidak mau menjilat berarti keterpenuhan mineral sudah memenuhi. Oke, terima kasih Mas Yoga. Ini proses pembuatan pakan domba. Ini adalah mesin-mesinnya. Ini adalah para peternak desa Rempoa sedang mencatat pakan-pakan yang sehat, yang sesuai untuk domba. Tadi kita sudah dapetin bandul mineral, nanti akan saya kupas sebetulnya seperti apa sih ini prosesnya, sehingga nanti akan lebih jelas khususnya para pemirsa TV Desa Banyumas.
Oke, selamat siang pemirsa ya, dan sahabat yang saya hormati. Siang hari ini saya Pak Mendiri dari Pemdes Desa Ruang, Kecamatan Batu, Kabupaten Banyumas. Siang ini kita sedang belajar saat ini ternak komunal yang rencananya di desa kami mengenai pembuatan ternak komunal seperti yang ada di Anjay Pak ini. Dan kita sekarang berada di tempat pembuatan molase bersama Mas Gus ya. Mas Gus, saya ingin tahu sejenak mengenai proses pembuatan molase ini dan yang apa, karena selama ini saya tahu di Banyumas itu kebanyakan ternak itu makan makanan tujuan ya. Ada beberapa yang fasilitasi ya. Molase tapi itu tidak pokok ya. Itu saya ingin tahu bagaimana proses pembuatan molase ini yang menggunakan bahan baku utama dari bengkel jagung yang bahan-bahan dan Konsentratnya Pak ya. Ini kalau konsentrat itu kita pakai media. Itu ada terigu, jengger, terus ada aminasi, ada kopra, ada endor, terus ada juga itu garam sama tempat dan lain-lain. itu di akun ya. Dan ini setelah jadi serata dibiarkan sampai berapa lama? ini kan sudah berapa kalau proses mobilisasi masyarakat biasanya 2 minggu setelah ini ya. Tapi kalau manual itu 2 minggu dibiarkan merata ini atau nanti ada ini Pak, kalau ini Pak, ini nanti dicampur dengan nanti. Kalau kita mencampur nanti baru kita dulu. Ya, jadi masuk dalam sampai ya kalau ini sampai terus sampai lama waktu 2 minggu ya bisa dibuka. Ini sudah ini Pak, selama 3 hari kita harus membuka ini Pak. Nanti kita jadi Enggak kerja karena di sini kan dibuka ya. Karena kan iya, karena kan fermentasi Pak, jadi menimbulkan gas. oh gitu ya. Ya kita gasnya keluar ya. Gasnya keluar sampai kira-kira 2 minggu Nah, lagi setelah 3 hari berikutnya baru 1 minggu ya bisa diambil makan ya. Dan itu untuk memberi makannya apa? Setiap hari itu hanya untuk berapa hari sekali gitu. kalau ini Pak, ini setiap hari Pak. Setiap hari ya. Jadi pagi, siang sama malam. Berarti kambing itu berarti makan molase ini sama silase juga ya. Molase sama silase 3 hari, 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Sahabat semuanya, ini sudah jelas barangkali penjelasan Mas Gus tentang proses pembuatan molase. Dan ini memang butuh waktu berarti sekitar 1 minggu dari mulai pencabulan sampai disimpan ini ya. Ini setelah 1 minggu disimpan di sini nanti molase diberikan pakan untuk anak domba. Dan cara memberi makannya itu 3 kali sehari bersamaan ada juga waktu dengan silase. Jadi kambing itu domba itu dikasih makan molase, nanti setelah beberapa saat nanti silasenya gitu ya. Dan itu 3 hari ya. Pagi itu yang pertama itu kasih oh pagi ya, pagi molase. Kasih ini dulu konsentratnya. Ya, Konsentrat, setelah konsentratnya ya, baru dikasih daun. oh baru ya ceraminya itu ya. Silase. Baru cerami siang ya. Pokoknya setelah habis ya. Ya, setelah oh, ya, habis ya. itu. Jadi setelah habis enggak bareng ya. Enggak. Setelah habis baru ceraminya ya. Nanti siang lagi, sore lagi 3 kali ya. Jadi nanti tambahnya itu Pak, 2. Oh tambahnya dijual ya. Terima kasih Mas penjelasannya ya. Dan mudah-mudahan pemirsa semuanya paham untuk bekal bagaimana nanti pemirsa membuat pakan konsentrat ini yang kita beri nama molase. Kalau orang awam itu mengatakan tetes ya, orang bilang itu tetes ya. Kalau kita tahu ini adalah molase sama dengan tetes. Semoga bisa memberikan pelajaran sahabat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini adalah mesin untuk
namanya menggiling atau membuat bubuk yang dari tongkol jagung ya, tongkol jagung nanti diolah akhirnya seperti ini, dan nanti sebelah saya adalah mekaniknya, nanti akan bisa menjelaskan sebetulnya ini mesin apa gitu yang begini kayak gini. Silakan Mas. Pembuatan apa itu? Konsentrat. Ya, ini namanya mixer. Ya, ini untuk menggiling bahan konsentrat itu. Nah, kalau di sini kan biasanya kan manual, ya, pakai stop. Tapi kan kalau di sini kita pakai mixer, jadi lebih efektif. Kalau bahannya cuma tuh bisa lebih tercampur. Nah, aku nanya ini Pak, ini ukuran berapa kita? 4 ton ini masuk? Ini masuk ini 5 ton. 5 ton. 500 kilo. Ini kalau giling sampai jadi. Nah, ini kalau jadi ini butuh berapa waktu? Jadi pembuatan ini? Iya, giling sampai jadi kayak gini. 15 menit bisa. 12 menit 500 kilo, jadi luar biasa ya. Ini kan mesinnya pelan, tapi putarnya kan stabil Pak. Pelan tapi stabil. Ini bisa buat sendiri atau Ini pabrikan? kemarin pesan nih. Pesan. Nah, jadi ya dari orang biasa tapi bukan dari pabrikan. Jangan pabrikan gitu ya. Berarti tinggal nanti udah mulai gitu terus ke drum kayak gini kita taruh terus nggak sambung ke gitu ya. Oke, itu ya, namanya proses daripada nanti dimulasi gitu ya. Oke ya Pak, makasih. Namanya siapa? Mas. Makasih ya Mas ya. Terima kasih. Oke. Cuman kira-kira rasanya ini prosesnya lambat kalau bentuknya itu lama gitu. Coba Ini adalah pembuatan pupuk organik hasil kotoran kambing yang dikumpul-kumpulkan dengan suatu proses tertentu, nanti akan melalui proses mekanik. Terus, nah ini adalah kantong-kantong yang sudah berisi pupuk organik. ini Mas Kesuwanto. Ini yang beliaunya ini istilahnya yang tanggung jawab untuk pupuk di sini, Bapak Ibu. Monggo yang badhe ngesakaken kula suwun merapat. Waalaikumsalam. Ini komposisinya di belajar dulu. Mungkin 3 bulan nguras dari kandang, masuk ke ini dikeringin, paling lama 2 bulan, cepat 1 bulan. Langsung disemprot pakai mikrobakter untuk mempercepat pengeringan. Berarti stimulannya mikrobakter, cair. Ya. Disemprotkan. Kalau udah kering, proses kayak gini. Diayakin atau gimana? Langsung dikirim dulu. Ya. Oh, iya. Oh. Kalau udah kering kan jadi lembut. Mikrobakter. Ini adalah mesin penghancur. Nanti hasil campurannya itu akan seperti ini dan siap diproduksi untuk dijual. Mas Gus, saya nanya, ini kan bekas dari sana ya. Ini ukurannya misalnya bekas kotorannya itu misal 1 kilo gitu ya. Mikrobakternya berapa mili? Perbandingannya? Secukupnya.
rata-rata lah. Berarti ratanya itu berarti sambil diulek-ulek, dibolak-balik. Sama undang bau. Tapi berarti mulainya manual ya, pakai sekop kayak gitu. Saya jemur. Oh, dijemur. Itu di toko kimia atau toko ini pertanian? Mikrobakternya itu. Tapi yang kimianya sedikit, campur setiap hari tambahin. Intinya untuk menumbuhkan bakteri pengure ya. Untuk ngikat amoniaknya ya, karena itu kan gas ya, bisa racun itu. Sudah cukup Bapak Ibu? Oke, selamat ya. Selamat kembali pada sekarang saya berada di peternakan domba yang kita kenal ternak komunal, di mana TV Desa Banyumas bersamai dengan pemerintah desa Lembuah melakukan sebuah studi tiru di area Dayupak, yaitu di Kabupaten Sragen. Dan di sini kita bisa melihat bahwa domba putih, ada yang kami dan juga ada yang melahirkan. Dan untuk itu di Desa Banyumas akan menampilkan apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah desa Lembuah sehingga kegiatan itu ini ada yang bisa direplika dari lokal masyarakat di Desa Lembuah. Ayo kita ikuti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa Lembuah. Kami akan share kepada pengelola Dayupak, khususnya untuk pengelolaan kandang ternak domba. Ayo kita ikutin. Semangat pagi. Luar biasa. Dari mana? Desa Lembuah. Oke.